Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat semuanya. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu cara mengetahui angka kode nilai pada kapasitor Miller dan cara pengecekan kapasitornya untuk mengetahui apakah kapasitornya masih hidup atau sudah mati. Nah, saat ini saya punya banyak nih kapasitornya. Nah, di kapasitor Miller itu ada tulisan angka. Nah, ada tulisan angka 335J 400P. Maksud 400P adalah kapasitor ini sebaiknya digunakan di maksimal tegangan 400 volt. Jadi 400P itu adalah 400 volt. Jadi sebaiknya kapasitor ini digunakan di tegangan maksimal 400 volt. Jangan digunakan di atas 400 volt. Nah, maksud 400P. Nah, maksud 335J ini adalah angka kode nilai kapasitor ini. Yang ini kapasitornya sekarang akan saya tunjukkan lagi yang lainnya. Nah, yang ini 195J 400P. 400 voltnya sama dengan yang tadi. Nah, yang ini nilai kapasitornya 195J. Akan tunjukkan satu lagi. Nah, ini 400P sama 400 voltnya. Yang ini nilainya 684J. Nah, 684J. Nah, sekarang akan saya jelaskan yang nilai kapasitornya yang 684J ini. Yang ini akan saya singkirkan dulu karena harus ditulis pakai pulpen supaya lebih jelas. Nah, yang ini dulu. Yang 335J. Nah, ini. Tiga, lima. Hurufnya gak usah ditulis. Maksud angka kode ini adalah angka yang pertama dan kedua, yang ini dan yang ini menunjukkan angka. Sedangkan angka yang ketiga, yang angka 5, yang ini adalah menunjukkan jumlah 0. Jadi kalau ditulis secara keseluruhannya, tidak dengan kode seperti ini, maka seperti ini tulisannya. 3, jumlah 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begini. Jadi kalau ditulis secara keseluruhannya seperti ini. Jadi 3.300.000. Nah, yang ini yang satunya lagi. Yang ini 195. 195. Berarti tulisan kalau tidak pakai kode atau ditulis secara keseluruhannya 1, 9, lalu ini jumlah 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka nilainya 1.900.000. Nah, akan contohkan lagi yang satunya lagi, yang ini. Yang ini 684. Pulpennya kayak gini, sok. 684.
Pulpennya kurang bagus. Jadi kalau ditulis secara keseluruhannya 6, 8, dan ini jumlah nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya 680.000. Nah, ketiga kapasitor ini jumlah nilai yang paling besar dan jumlah nilai yang paling kecilnya adalah yang paling besar yang ini, yang 335, 3.300.000. Sedangkan yang paling kecil adalah yang ini, yang 684, 680.000. Nah, sekarang cara pengecekannya. Apakah kapasitor ini masih hidup atau sudah mati? Cara pengecekan secara sederhananya bisa menggunakan apometer analog. Tapi kalau pengen lebih detail, pengen lebih komplit, bisa menggunakan alat khusus untuk mengecek kapasitor. Ini adalah cara secara sederhananya. Nah, ini selektor apometer di skala ohm di X1. Arahkan X1. Pastikan jarumnya hidup bergerak. Cara pengecekannya, ini probe apometer disambungkan ke kapasitornya dan diukur secara bolak-balik, maka jarum apometer akan bergerak. Coba lihat. Bergerak dan kembali ke 0, saya balikan. Bergerak dan kembali ke 0. Nah, ini menandakan kapasitor masih bagus. Jadi jarumnya harus bergerak dan harus kembali ke 0. Kalau bergerak tidak kembali ke 0 jarumnya, itu menandakan kapasitornya tidak baik atau tidak ada pergerakan sama sekali. Dan pergerakan jarum apometer di setiap kapasitor itu berbeda. Jadi tergantung nilai kapasitornya. Kalau nilai kapasitornya besar, maka pergerakan jarum apometer akan lebih panjang, lebih jauh. Kalau nilai kapasitornya kecil, maka pergerakan jarum apometer akan lebih pendek. Nah, yang ini yang tadi 335J. Nah, akan coba yang ini yang 684. Sampai kemana? Oh, ininya kotor, aku diklik. Harus diklik dulu kaki kapasitornya. Bisa dilihat pergerakannya. Nah, ini kan lebih sedikit pergerakannya. Nah, karena ini nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Itu cara pengecekan kapasitor apakah masih hidup atau sudah mati. Nah, sekarang akan saya jelaskan juga cara mengecek mesin charger center. Cara mengecek mesin charger center. Nah, ini bagian kapasitornya tadi sudah saya jelaskan cara mengecek kapasitornya. Tinggal mengecek bagian rangkaian diodanya yang ini. Ini tetap di skala ohm. Dan di diodanya ini bisa dilihat. Nah, ini yang ada cincin-cinnya. Ini bagian output positif dan ini nyambung ke positif aki. Dan ini yang tidak ada cincinnya. Nah, ini bagian output negatif dan nyambung ke negatif aki. Sedangkan yang ini input dari PLN dan yang ini sama input dari PLN. Cara pengecekannya. Ini probe merah apometer sambung ke output positif. Dan yang hitam disambungkan ke input yang dari PLN, dari sini.
maka jarum apometer harus bergerak. Sekarang dibalik probe apometernya, maka jarum apometer jangan bergerak kalau dioda ini masih bagus. Tidak bergerak. Sama dari sini juga tidak bergerak. Ini bagian output positif. Sekarang bagian output negatifnya sama seperti yang ini. Ini probe hitam apometer pasang atau tempel di output negatif, dan ini yang merah ke input dari PLN, maka jarum apometer harus bergerak. Dari sini sama bergerak. Sekarang dibalik, yang merah di negatif di sini. Sekarang jarum apometer jangan bergerak kalau dioda ini masih bagus. Tidak bergerak. Dan dari sini sama tidak bergerak. Ini menandakan diodanya masih bagus. Kalau yang diodanya sudah mati atau sudah jelek, maka ini diukur bolak-balik akan bergerak jarum apometernya. Video kali ini cukup sekian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.